Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf Tata Usaha SMP Negeri Sadungan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru beserta Tata Usaha SMP Sadungan telah bersedia untuk mengikuti sosialisasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif. Salawat serta salam marilah kita sama-sama kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai acara, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu Guru, dipersilakan berdiri.
Oke Bapak Ibu, pada hari ini saya akan mensosialisasikan mengenai penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita bersosialisasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Bapak Edi Sarwito sebagai fasilitator. Bapak ini yang selalu memberikan ilmu kepada saya, walaupun kita belum bertemu di dunia nyata, tapi kami hanya bertemu di dunia maya saja. Kalau Ibu Intan Diana ini sebagai pengajar praktik, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah jumpa ya dengan Ibu Intan Diana. Ibu Intan Diana ini adalah sebagai pendamping saya di saat saya mengalami kesulitan atau kurang paham, saya bisa bersosialisasi dengan Ibu pengajar praktek ini, Ibu Intan Diana. Dan sebelahnya itu saya sendiri. Pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin udah sering ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran paradigma baru ini dia berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan lagu Mas Guru Penggerak, menghamba pada murid. Maksudnya kita berpusat pada murid. Kalau zaman dulu murid itu harus ikut apa kata kita, berpusat pada guru. Tapi sekarang kita rubah, harus berpusat pada murid. Di mana pembelajaran berdiferensiasi ini, guru itu selalu menggunakan metode-metode, strategi-strategi bagaimana caranya supaya anak-anak belajar dengan menyenangkan dan mudah dipahami. Sesuai dengan profil belajar Pancasila, Bapak Ibu pasti udah tahu ya, profil Pancasila. Ada berapa dimensi? Ya, ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang bisa memberikan contohnya? Silakan Pak Saiful. Sering melaksanakan sholat. Ya, terus Saiful? Terima kasih Ibu Nurul. Melaksanakan kegiatan kebiasaan sholat zuhur bersama-sama. Ya, itu betul sekali ya. Sesuai dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sebelum dan sesudah belajar kita pun berdoa. Terusnya setiap hari kita mengadakan pembiasaan. Seperti ada one day one ayat. Yang kedua, mandiri. Ada yang bisa memberikan contoh mandiri? Oh ya, silakan Pak Ridwan. Sudah memberikan kesempatan untuk memberikan pendapat. Kalau di sini menurut saya mengenai profil pada Pancasila menjawab mandiri, salah satunya adalah mengerjakan tugas secara individu, tidak mencampur dengan tidak adalah salah satu kegiatan mandiri. Iya. Iya. Terima kasih sekali ya untuk Pak Ridwan. Ada yang ingin menambahkan? Untuk mandiri di kegiatan ekstrakurikuler juga sering ya, khususnya sering kegiatan pramuka. Itu mandiri, dilatih bagaimana cara beradaptasi, masak sendiri tanpa dibantu orang tua. Itu kegiatan ekstrakurikulernya. Selanjutnya yaitu bernalar kritis. Di sini untuk bernalar kritis, di mana kita ini berpikir seperti mengikuti olimpiade. Dia berusaha bagaimana caranya anak itu bisa menyelesaikan soal olimpiade yang tingkat kesulitannya memang luar biasa. Selain itu juga bernalar kritis, anak-anak untuk mengerjakan PR juga bernalar kritis ya Pak ya, karena dia bagaimana cara menjawab supaya jawaban ini benar itu. Kemudian selanjutnya itu kreatif. Anak-anak kita ini kreatif. Ada yang memberikan contohnya? Silakan Pak Saiful. Dari Profil Pancasila yang ke-4
coba saya perhatikan siswa kita sering, mungkin karena sudah diajar dalam pembinanya, membuat poster dengan berbagai macam tema. Yang salah satunya yaitu Ayah tak nampak, soalnya tak tahu. tentang masa naburi, dan juga termasuk salah satu kreativitas anak yang mungkin termasuk anak yang kreatif dari sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saiful. Ada yang ingin menambahkan untuk kreatif? Oke, untuk pembuatan poster ya, apalagi itu sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anak kita udah lebih canggih mungkin dibanding kita. Dia IT-nya lebih bagus, menggunakan Canva untuk membuat poster, ya. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan hanya untuk membersihkan sampah, tetapi juga berkolaborasi seperti Bapak Ibu ini pun sudah bergotong royong membantu saya. Bergotong royong antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru. Selanjutnya adalah berbinekaan global. Apalagi ya, negara Indonesia ini kaya akan keanekaragaman. Mereka bersatu. Kita tidak pernah memandang suku, ras, agama. Kita tetap bersatu untuk mewujudkan visi dan misi sekolah kita. Seperti kayak 17 Agustus, anak-anak kita selalu memakai pakaian adat dari berbagai daerah. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 4 miskonsepsi. Miskonsepsi itu adalah ilusi, tidak sesuai dengan kenyataan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Keinginan kita, nah, kamu jangan terlambat lagi ya. Baik Bu. Besoknya, apakah anak itu tidak terlambat lagi? Masih. Ternyata masih. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Guru ingin anaknya supaya tidak terlambat, tetapi masih dilakukan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Kita sudah bilang sama anak, nah, besok jangan terlambat lagi ya. Kamu tahu kan peraturan? Kamu janji ya sama ibu. Baik Bu, besok datang tepat waktu. Besoknya lagi terlambat. Kritik itu juga terkadang bukan membuat anak langsung oh iya sadar bahwa saya besok tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu terlambat lagi? Kamu ini udah berkali-kali. Bahkan semakin kita marah sama anak, kita mengkritik anak, anak itu tidak akan mendengarkan kita. Jadi apa? Kritik itu hanya anak tuh takut. Besok kamu dihukum, kamu dijemur sambil hormat di bendera. Itu kan kritik, kita marah sama anak. Anak memang datang. Karena apa? Takut dihukum. Jadi kita nggak bisa, walaupun mengkritik anak, memarah anak supaya disiplin, sebelum ada di dalam diri sendiri, kita tidak bisa melakukannya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Anak ini sudah baik, sudah datang tepat waktu, PR sudah melaksanakan. Tiba-tiba kita uji, nah kamu sudah bagus, besok ditingkatkan lagi ya. Di saat kita memahami anak, di saat kita masih memperhatikan anak itu memang tepat waktu, mengerjakan PR dan oke. Tapi di saat kita lengah, pasti anak itu akan melakukan kembali. Datang terlambat lagi, PR tidak dikerjakan karena belum ada timbul dalam diri sendiri. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini sering terjadi pada kita. Jujur, saya pun sering kayak gitu. Kenapa? Di saat ada capsek, oke, masuk kelas, datang tepat waktu. Seminggu datang, tiba-tiba capsek tidak ada. Kadang saya pun suka terlambat. Jadi belum ada. Bukan karena kita kata capsek itu karena takut, bukan ada
berada dalam diri sendiri. Itu hanya sebuah ilusi. Jadi teori kontrol ini harus muncul dalam diri kita sendiri, bukan orang lain yang bisa mengontrolnya. Diri kita sendirilah yang bisa mengontrol ke arah yang lebih baik. Tentang miskonsepsi ini, Bu, sekarang kita lihat kan kenyataan kan rata-rata seperti ini. Nah, jadi bagaimana caranya kita sebagai seorang guru bisa menyentuh hati anak, nah, supaya kita tidak ilustrasi seperti ini gitu. Kan kenyataannya sering terjadi seperti ini. Bagaimana kalau menurut Ibu? Baiklah, terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya. Yang pertama, kita buat dari yang terkecil dulu, keyakinan kelas. Nanti akan kita bahas ya. Kita buat keyakinan dulu. Kalau peraturan kelas, anak-anak itu mendengar peraturan untuk dilanggar, bukan untuk dilaksanakan. Tapi keyakinan kelas itu apa yang kita inginkan berupa positif ya, berupa kalimat positif. Misalnya, ayo nak, kita sama-sama buat keyakinan kelas. Apa saja, terserah kamu mau apa. Yang penting yang positif. Tapi jangan bisa gini, dilarang membuang sampah sembarangan. Jangan seperti itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, fix nak keyakinan ini. Datang tepat waktu. Jadi dari diri anak sendiri dulu. Seandainya ini anak ya, ini ibarat kata kayak perjanjian gitu ya. Ini keyakinan yang sudah kita sepakati. Gimana sepakat? Memang sulit Bu Yuli. Untuk menerapkan secara langsung sulit. Tapi secara perlahan, karena keyakinan kelas itu yang dibuat oleh dia sendiri dan disepakati oleh kita bersama, insya Allah lama-kelamaan anak itu akan berubah. Makanya di saat anak melanggar, nah, kamu terlambat. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Iya Bu, saya disiplin. Karena anak itu sendiri yang membuatnya. Jadi biar anak itu ingat dengan apa yang dia buat. Kita dari yang terkecil dulu, dari kelas dulu. Nanti kita sama-sama buat ya di tiap-tiap kelas, kayak perjanjian kelas itu dulu. Yang sederhana, mengerjakan PR tepat waktu, menghormati orang tua menghormati orang yang lebih tua, menghargai teman. Boleh kita tulis. Nanti kalau saya suka kasih stick note, anak tuh tempel. Jadi anak itu nanti lihat lagi keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Macam perjanjian gitu ya. Terima kasih Bu Yuli. Di sini Bapak Ibu ada stimulus respon dengan teori kontrol. Pada waktu kemarin-kemarin kita selalu menggunakan stimulus respon dibandingkan teori kontrol. Kita lihat ya Bapak Ibu perbedaannya. Kalau stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Anak-anak sama memiliki kebutuhan yang sama. Tetapi kalau di teori kontrol, kebutuhan anak kita berbeda. Contohnya, antara Dino dengan Mukhlis, dia sangat berbeda. Iya, sangat berbeda kebutuhannya. Ya Bapak Ibu, mungkin kalau Mukhlis ini betul-betul harus lebih diperhatikan, harus lebih diberi kasih sayangnya. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita selalu menganggap sesuatu sama semua. Mereka sama-sama hak belajar, sama semuanya. Tapi kalau hari ini, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, gambaran berbeda di sini seperti apa? Misalnya, dari segi latar belakang, kita bisa lihat dari situ juga. Latar belakang siswa kita kan berbeda-beda. Jadi makanya kenapa kebutuhan anak-anak pun berbeda-beda. Yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau zaman dulu kita harus mengubah pandangan orang. Dia harus sama apa yang ingin kita inginkan. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami orang lain. Ya, berbeda sekali ya dengan teori respon, dengan teori kontrol. Kita memaksa
Kalau di teori respon itu kita memaksa anak supaya anak itu paham apa maksud kita. Tapi kalau di teori kontrol tidak. Kita harus memahami anak itu seperti apa yang anak itu inginkan. Dan selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori respon, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini nanti ada yang namanya manajer. Kalau perilaku setiap anak melalui kesalahan, nah, kamu salah. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kamu harus dihukum. Jadi apa yang mereka lakukan itu selalu salah. Terlambat salah. Gak mengerjakan PR salah. Tapi kalau dia teori kontrol, dia ada tujuannya. Kita tanya, kenapa nak tidak mengerjakan PR? Maaf bu, kalau ada yang bekerja ya, mungkin saya malam bekerja bu, jadi saya tak sempat mengerjakan PR. Memang anakku salah, tapi kalau di teori kontrol ini kita berusaha mencari informasi dulu. Kenapa anak itu melakukan seperti itu? Kenapa kamu terlambat? Dihukum kamu berdiri. Kalau di teori stimulus respons ya. Kalau di teori kontrol tidak. Kenapa kamu terlambat? Ban saya bocor bu. Oh, berarti tahu kenapa anak itu terlambat gara-gara ban bocor. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori stimulus respon, kamu jangan terlambat. Besok kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, kamu dihukum. Gitu kan? Orang lain, gitu kan? Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Diri sendiri kita yang bisa mengontrol kita. Walaupun tidak dikasih hadiah, tapi kalau diri kita sendiri ingin berubah, insya Allah bisa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Yang tadi ya, itu hanya sebuah ilusi. Hanya mungkin berapa persen saja. Tapi kalau ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau di teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Anak itu dipaksa harus berubah. Ayo nak, kamu harus berubah. Siapa lagi kalau bukan kamu sendiri yang berubah, ya? Tapi kalau di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita kolaborasi, kita seperti yang sudah dilaksanakan Ibu Lidah ya, Bu Lidah. Anak yang berkasus berkolaborasi dulu, dipanggil, terus mencatat data-datanya, kenapa anak ini seperti ini. Sudah baik sekali Bu Lida dan Bu Buti ya, sudah melaksanakan. Pak Saiful, Pak Madi dan yang lainnya juga sudah melaksanakan ya. Sudah bagus lah sekolah kita tuh. Kemudian berpikir menang atau kalah. Terkadang kalau kita marah sama siswa, siswa itu selalu yang harus kalah, guru yang harus menang. Tapi kalau di teori kontrol ini, model berpikir menang-menang. Ayo nak, kamu tidak mengerjakan PR, kerjakanlah. Kalau anak itu berhasil mengerjakan PR tepat waktu, kamu menang, ibu pun menang. Kenapa dia menang? Dia bisa mengerjakan PR tepat waktu.
Disiplin berasal dari kata disipline yang artinya belajar. Kultur merupakan paling nilai disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi di sini Bapak Ibu, disiplin itu kita selalu identik dengan peraturan. Makanya anak-anak selalu takut kita harus disiplin. Padahal disiplin itu adalah untuk belajar. Bagaimana kita supaya disiplin? Belajar. Datang tepat waktu berarti kita belajar supaya datang tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu berarti belajar tepat waktu. Merupakan salah satu disiplin positif adalah penerapan gimana yang bertujuan untuk menumbuhkan keadilan dan kesadaran. Nah, di sini kesadaran. Bagaimana supaya kita sadar? Jadi Bapak Ibu, ini pun untuk diri saya juga. Sebelum kita menyuruh anak disiplin, disiplinlah diri sendiri dulu. Berilah contoh. Apalagi guru itu adalah gugur dan ditiru. Kita nyuruh anak disiplin, tapi kita tidak disiplin, nggak mungkin. Tapi kalau kita disiplin, kita sudah memberikan contoh disiplin, anak-anak itu pun akan melihat. Jujur Bapak Ibu, saya pernah ditegur sama siswa. Bu, kami terlambat kena marah. Apakah guru terlambat kena marah? Sama. Kami pun kena tegur oleh Kepsek. Kalian ada PR harus mengumpulkan tepat waktu, guru pun sama. Kami pun ada tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Kita sama-sama nak. Bukan kamu dimarah gara-gara terlambat. Kami pun suka seperti itu, suka ditegur juga. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah memanusiakan peserta didik yang memiliki jati diri hingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Disiplin ini adalah salah satu nilai kebajikan. Di sini banyak ya Bapak Ibu ya, nilai kebajikan kita, disiplin, bertanggung jawab. Di sini ada nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Di profil Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu nilai kebajikan juga. Kita pun sudah sering melaksanakan. Anak-anak kita sendiri selaku guru ini pun sudah sering dilaksanakan. Kemudian berkepribadian global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan menerima kritik. Ya, ini sudah kita laksanakan semua. Ya, bapak-bapak, ibu, dan anak-anak kita di sini pun sudah hebat, sudah melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Kita tinggal tingkatkan kembali. Kemudian di sini juga ada dari Ibo Primeri, rasa hormat termasuk nilai kebajikan, integritas, mandiri, empati, kreativitas, kerjasama, potensi diri, dan komitmen. Itu termasuk nilai kebajikan. Kemudian keterampilan hidup, dapat dipercaya, nilai kebajikan. Lurus hati, nilai kebajikan. Pemimpin yang aktif, tidak merendahkan orang lain, itu nilai kebajikan. Terkadang ada pemimpin yang otoriter. Tapi alhamdulillah pemimpin kita di sekolah ini sangat menghargai guru-guru di sini ya, sangat menghormati, sangat memahami. Jadi kepala sekolah di sini pun sudah luar biasa lah. Bapak Ibu pun sudah luar biasa. Kita masih memiliki empati terhadap anak-anak, menghormati guru-guru yang ada di sini juga, itu sudah bagus. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sudah ada di diri Bapak Ibu semua. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu semua sudah melaksanakan nilai kebajikan yang ada di sini. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disipline yang artinya belajar. Kultur merupakan paling nilai disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai
nilai-nilai yang diyakini. Jadi di sini Bapak Ibu, disiplin itu kita selalu identik dengan peraturan. Makanya anak-anak selalu takut kita harus disiplin, disiplin, disiplin. Padahal disiplin itu adalah untuk belajar. Bagaimana kita supaya disiplin, belajar. Datang tepat waktu berarti kita belajar supaya datang tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu berarti belajar tepat waktu. Merupakan salah satu disiplin positif adalah penerapan di mana yang bertujuan untuk menemukan keadilan dan kesadaran. Nah, di sini kesadaran. Bagaimana supaya kita sadar? Jadi Bapak Ibu, ini pun untuk diri saya juga. Sebelum kita menyuruh anak disiplin, disiplinlah diri sendiri dulu. Berilah contoh. Apalagi guru itu adalah gugur dan ditiru. Kita nyuruh anak disiplin, tapi kita tidak disiplin, nggak mungkin. Tapi kalau kita disiplin, kita sudah memberikan contoh disiplin, anak-anak itu pun akan melihat. Jujur Bapak Ibu, saya pernah ditegur sama siswa. Bu, kami terlambat kena marah. Apakah guru terlambat kena marah? Sama. Kami pun kena tegur oleh Kepsek. Kalian ada PR harus mengumpulkan tepat waktu, guru pun sama. Kami pun ada tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Kita sama-sama nah. Bukan kamu dimarah gara-gara terlambat. Kami pun suka seperti itu, suka ditegur juga. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah memanusiakan peserta didik yang memiliki jati diri hingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Disiplin ini adalah salah satu nilai kebajikan. Di sini banyak ya Bapak Ibu ya, nilai kebajikan kita, disiplin, bertanggung jawab. Itu salah satu nilai kebajikan. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ingin memiliki 5 kebutuhan ini. Yang pertama, bertahan hidup. Misalnya makan, minum, tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan kita. Ada yang namanya kebutuhan primer dan sekunder. Nah, saya ingin tahu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan Ibu Yuli. Baik, bisa saya coba menjawab tentang yang kedua. Kebutuhan dasar manusia yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, setiap manusia ini perlu adanya rasa kasih sayang, ya, antar sama. Apalagi kalau di sekolah ini, jadi kita perlu adanya saling punya rasa sayang agar kita merasa kita itu ada dan diterima di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja. Ya, betul sekali. Terima kasih Ibu Yuli. Ya, di sini ya sama dengan anak-anak kita juga. Dia pun butuh kasih sayang. Mungkin kasih sayang orang tua dia kurang. Kita sekalaku orang tua yang kedua memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Selanjutnya yaitu kebebasan. Ya, silakan Bu Lida. Ibu bisa atas kesempatan, bila saya akan mencoba memberikan contoh, salah satu contoh dari kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan. Pentingnya kita memberikan kebebasan pada siswa, terutama dalam pembelajaran, seperti kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam dia mengekspresikan dirinya. Jadi menurut saya itu, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Ibu Lida. Betul sekali ya, kebebasan. Dia bebas berpendapat. Anak pun punya hak untuk berpendapat. Terus di dalam kegiatan ekstrakurikuler pun dia memiliki kebebasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya itu kesenangan. Ada yang dapat memberikan contoh kesenangan? Silakan Pak Henry.
Terima kasih pada Bu kesempatan untuk ini. Kesenangan dalam sini nggak Bu, kalau saya pandang kesenangan dalam belajar. Ya kalau siswa sudah senang dalam belajar, otomatis apa yang dipelajari itu kan masuk ke dalam ya benak-benaknya gitu ya. Terus satu lagi kesenangan di lingkungan sekolah Bu. Kalau lingkungan itu udah senang, anaknya mesti rajin datang ke sekolah. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau untuk kebutuhan hidup dan bagi kesenangan ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Henry. Ada yang ingin menambahkan? Ya, terima kasih. Kalau saya memberikan contoh bahwa dari kebutuhan 5 kepada Indonesia yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, untuk kesenangan ini, ya mungkin salah satu contohnya yaitu tidak semua anak menganggap bahwa hidup senang ini merupakan sebuah kebutuhan, dan ada anak yang menganggap bahwa kesenangan itu merupakan salah satu dari kebutuhan hidup sebagai seorang manusia dan sebagai seorang anak. Terima kasih. Ini ada dua alternatif ya, menurut Pak Henry. Kesenangan itu, kalau kita belajar sudah menyenangkan anak, lingkungan sekolah pun sudah senang, kita pun akan merasa enjoy, merasa nyaman, sehingga ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru itu pun akan cepat serap. Yang kedua, menurut Pak Ibu pun berbeda ya Pak Ibu ya. Kesenangan mungkin ada yang belum tentu kesenangan itu membuat dia bahagia dalam kehidupannya. Mungkin maksud di sini untuk kesenangan ini aja ya Pak Ibu ya. Kesenangan dalam belajar, merasa nyaman gitu ya Pak. Dan yang terakhir itu penguasaan. Ada yang ingin memberikan contoh penguasaan? Silakan. Jadi saya coba menjawab mengenai penguasaan. Kalau menurut saya ini penguasaan setiap manusia ya. Jadi sana ini kita bicara manusia ya, karena secara dunia. Setiap manusia ini adanya mungkin sesuatu hal yang diberikan kuasa ya, untuk melakukan sesuatu. Mungkin bisa dulu. Iya. Terima kasih untuk Bu Yuli. Ya contohnya seperti kayak kita habis pemilihan ketua OSIS. Dia ada rasa penguasaan. Kamu harus ikuti perintah saya. Jadi ingin diakui juga. Tapi tanpa adanya kerjasama, tidak akan terlaksana kegiatan tersebut. Ya. Selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi intrinsik sudah timbul, sudah ada di diri kita, maka dia sudah tidak takut lagi ya, tidak takut dihukum lagi. Dia sudah di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi kalau sudah timbul rasa takut untuk dihukum itu sudah tidak ada lagi, karena dia sudah ada motivasi intrinsik yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi sudah di dalam diri kita, tanpa dipuji pun anak itu akan datang tepat waktu. Tanpa dipuji pun anak itu akan mengerjakan tugas dengan baik, ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, mereka ingin jadi diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Nah, kalau sudah timbul di dalam diri kita, akan timbul dia menghargai diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Oh, saya disiplin ini untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba, misalnya anak nendang bola pecah kaca, itu kan tidak direncanakan, itu namanya hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Apa salah saya Pak? Karena kamu telah memecahkan kaca. Terusnya, yaudah, kamu hukum, berdiri di tiang bendera. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, dia terencana. Kita sepakati dulu, ya. Murid, memang kita bikin konsekuensi. Kalau kamu memecahkan kaca, ganti kaca. Karena itu sudah konsekuensi. Jadi murid itu dibuat tidak nyaman juga, karena dia harus mengganti kaca tersebut. Kemudian sikap guru pun selalu memonitor murid.
Jadi memantau aja guru tuh, memantau anak ini, ganti nggak kaca tuh. Kalau restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk mempengaruhi kesalahan. Maksudnya apa di sini? Diskusi terlebih dahulu. Apa yang sudah kamu lakukan? Tolong diperbaiki. Beda ya dengan restitusi. Kemudian diadakannya kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, kaca ini pecah. Kira-kira solusinya bagaimana? Jadi walaupun anak ini harus mengganti kaca, tapi secara baik-baik. Kita cari solusi bersama-sama. 5 posisi kontrol, ada 5. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contohnya penghukum. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum ya Bapak Ibu, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kalau penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu? Kamu selalu aja mengecewakan. Itu membuat rasa bersalah. Kalau sesama teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya. Sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini posisi teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi ya. Jadi kalau pemantau ini, dia menyebutkan peraturannya dulu. Kamu sudah melanggar peraturan. Itu kalau pemantau. Nah, kalau jadi manajer, kita nanya ke anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi manajer ditanya dulu, kenapa nak? Kamu kenapa tidak memakai atribut? Mungkin kamu ada alasannya. Kira-kira kesalahan apa yang sudah kamu buat? Bagaimana cara cari solusinya? Itu seorang manajer. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, kita bisa jadi seorang manajer untuk anak-anak kita ya. Walaupun tidak cepat, secara perlahan insya Allah bisa. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah melakukannya. Saya ini termasuk dalam posisi kontrol. Ya betul sekali ya Bu Nurul ya. Itu adalah posisi kontrol menghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa itu ya? Silakan Bu Lina. Merasa bersalah. Iya betul sekali ya, merasa bersalah. Karena dia sudah kecewa ya, merasa bersalah. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira, silakan Bu Despita. Saya posisi kontrol sebagai teman. Iya, sebagai teman. Di situ ada kata-kata ayolah, lakukan demi Bapak dan Ibu. Nah, di sini kira-kira kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol apa ini? Oh iya betul, Bu Buti ya, pemantau luar biasa Bu Buti ya, tahu ya. Dan selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau ditanya masalah, merencanakan, kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Wah, luar biasa ya Bapak Ibu, manajer. Nah, di sini tadi yang ditanyakan Bu Yuli ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa beratkan peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu identik dengan apa ya? Terlalu berat lah. Kalau keyakinan itu kan apa yang kita inginkan dengan anak-anak tersebut. Ya Kak Saiful? Menurut pendapat saya, mengapa keyakinan kelas tidak, mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas ini identik dengan aturan atau berkaitan dengan sanksi yang dibuat oleh seseorang untuk mendisiplinkan anak. Tetapi kalau keyakinan kelas
seperti sudah dijelaskan tadi, bahwa sanksi dan aturan itu dari anak untuk anak, sehingga tidak membebankan ke anak ketika anak yang melanggar. Alangkah sebaiknya harapan kita supaya timbul bahwa kesalahan itu kesalahan yang dilakukan anak ini tadi, timbul rasa sadar dari diri anak bahwa yang dilanggar ini adalah aturan yang dia yang inginkan sesuai dengan sanksi yang diinginkan. Terima kasih. Luar biasa sekali Bapak Saiful ya. Iya betul sekali ya Pak Saiful ya. Dari anak untuk anak. Di sini ya keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan dibuat dalam pernyataan positif seperti tadi. Jangan ditulis dilarang membuang sampah. Usah buanglah sampah pada tempatnya ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga bisa diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Untuk di kelas dulu kita libatkan semua siswa. Ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi langkah-langkah menuju manajer itu ada segitiga restitusi. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita cari tahu dulu informasi kenapa anak melakukan seperti itu. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Kumpulkan bukti-buktinya terlebih dahulu ya. Kemudian barulah kita terapkan dengan keyakinan kelas. Di sini ya, misalnya identitas. Berbuat salah itu wajar nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ini kata-kata yang bisa digunakan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak mencari solusi masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Nanti ada videonya ya Bapak Ibu ya. Nih, kalau validasi tindakan, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kayak tadi, kenapa kamu terlambat? Pasti kamu ada alasannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, ada juga ya. Kamu melakukannya karena menghargai sesuatu yang penting bagimu. Kaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di. Selamat pagi, Bu Nisa. Selamat pagi, silakan duduk. Apakah kamu tahu kenapa kamu diundang ke sini? Mungkin berkaitan dengan masalah kemarin. Iya, benar sekali. Ibu tadi dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu kemarin bertengkar dengan Nabil. Iya, Bu. Kenapa? Saya capek, Bu, tiap hari Nabil menyontek saya terus. Oh, begitu. Ya wajar saja kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi seperti kamu, ibu akan melakukan hal yang sama. Iya, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan dengan Nabil? Saya marah-marah, Bu, tanpa saya sadari saya menduprak dia. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya, kan? Ya, Bu, masa saya diam saja? Saya sudah susah payah menjaga soal, tapi Nabil hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Iya, wajar lah kalau kamu marah, karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek terus-menerus. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya, kamu bisa saja memukul Nabil. Iya, Bu. Sekarang, coba kita pikirkan. Tindakan kamu marah sampai menabrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Iya, betul sekali. Menurut kamu saling menghormati apakah penting? Penting, Bu. Baik, apabila menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus tetap bersabar, Bu. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan akan menahan amarah saya apabila teman saya menyontek. Saya akan melaporkan ke wali kelas atau guru mata pelajaran. Iya, tepat sekali tindakan kamu, gadis. Tetap semangat ya.
Ya sudah, silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Fitria SKPIH. Saya dari kelas 9B. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Ya, itulah videonya ya Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak terlambat, yuk kita sama-sama kita coba. Walaupun secara pelan-pelan ya, perlahan, nanti kita insya Allah bisa. Jadi kita tahu anak tuh apa alasan terlambat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, Ibu akan mengadakan keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu adalah salah satu apa yang kita inginkan. Kita tuangkan di stick note ini. Tujuannya untuk apa? Agar kalian bisa disiplin. Dengan keyakinan kelas ini, kalian bisa memahami contohnya seperti menghormati guru. Ya, kalian tulis di sini. Ya, apa yang ada di hati kalian? Kalian tulis aja di stick note. Setelah itu kalian boleh tempel di papan tulis. Keyakinan sih sama kayak dengan peraturan kelas, agar kelas kita jadi nyaman dan tentram, sehingga belajar pun lebih efektif, ya. Tapi kalau peraturan itu identik, kalau kalau melanggar itu kan selalu ada sanksi. Kalau keyakinan kelas itu kita sesuai dengan keyakinan apa yang kita inginkan, ya. Jadi kalau ada sesuatu kesalahan kembali kepada kalian, akan Ibu serahkan ke kalian lagi. Keyakinan kelas mana yang akan kita langgar. Jadi kita hari ini akan membuat keyakinan ya, dan kita sepakati bersama-sama. Ya terserah kita buang sampah pada tempat. Jangan ada kata tidak ya. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi, nggak boleh menggunakan kata tidak. Kita harus boleh buang sampah pada tempatnya. Oke, Rina siap? Dan baik, jawab. Nah, untuk keyakinan kelas ini kita menggunakan bahasa yang positif, ya. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalian sudah siap ya? Kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati? Ibu bagi stick note, di sini ada stick note ya. Ibu akan bagi.